Sudahlah lepaskan semua. Ku yakin inilah waktunya. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Sahabat PWI, sebentar lagi kita akan menyaksikan live podcast PWI Bisa bersama narasumber Small Business Manager Bank BRI, Ruli Eka Putra Hambali Mazani, dengan tema Bank BRI melayani dengan setulus hati. Aku produknya baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Waalaikumsalam. PWI Bisa, ngobrol inspiratif, edukatif, dan mencerdaskan. Sangat luar biasa. Selalu PWI diberi kehormatan, didatangi tamu-tamu yang tentu akan memberikan kita informasi dan juga motivasi. Dan ini ada yang berbeda, sahabat podcast PWI, karena kemarin kita sempat mendatangkan Pak Bupati ini di dinas, sekarang kita di perbankan. Iya, ini usaha BUMN yang tertua ya, sangat luar biasa. Tapi orang-orangnya berjiwa muda ini. Terima kasih ada Bang Ruli hadir di sini. Bang Ruli ini panjang sekali namanya ya. Kalau dilihat Bang Ruli, Ruli Eka Hambali Wah, Ruli Eka Putra Hambali Mazani, panjang sekali. Dan di samping saya sudah lama kenal, tapi dia lebih terkenal. Terima kasih. Ada Bang Dedi ya. Iya. Bang Dedi, kalau Bang Ruli ini Small Business Manager ya Bang ya. Kalau Bang Dedi Funding transaction. apa tuh Bang? Funding dana dan transaksi. Wah, kalau pengen dana banyak nih. Ini selain buka Bank BRI juga Bang Dedi ya. Oke, Bang, di obrolan inspiratif kita pengen juga mohon izin. Setiap manusia itu, kalau PWI sendiri menganggap manusia itu memiliki proses ya, seperti kepompong menjadi kupu-kupu yang indah dilihat. Wah, sih. Ya, kalau dilihat ada rumah yang bagus, mobil yang ini, tentunya di balik itu banyak sekali proses yang harus ditempuh. Benar. Oleh karena itu, di podcast PWI Musi Banyuasin juga kami pengen tahu di balik wajah ceria ya narasumber kita yang berdua tentu menyimpan banyak sekali sekelumit cerita yang harus diekspor di sini PWI, dan menjadi motivasi juga buat teman-teman yang ingin bekerja di perbankan. Kita mulai dari siapa dulu nih? Bang Ruli dulu nih. Ruli boleh. Biar orang luar dulu ya. Ruli asal Muba bukan? Bengkulu ya? Asal Bengkulu. Bengkulu. Oke, Bang Ruli bisa diceritain kalau di kepolisian atau di itu pakai jenjang tesan. Apakah di perbankan ini BUMN nih? Jadi apakah masuk ke jenjang seperti itu juga nggak kira-kira Bang? Iya, kalau di BRI itu sebenarnya sama dengan apa namanya, bisa dikatakan sama untuk rekrutnya tuh kayak Akabri atau kepolisian. Jadi untuk di Akabri atau kepolisian kan ada tes untuk tamtama, ada tes untuk secaba, ada tes untuk akpol atau akabrinya perwira. Nah di BRI juga seperti itu, dia ada tes untuk frontline, kemudian ada tes untuk bagian kredit atau bagian dana, terus juga ada tes untuk perwiranya, itu di kantor pusat. Itu namanya PPS kita. Jadi untuk staffnya. Jadi untuk frontline, kalau sekarang kita sistemnya outsourcing kontrak. Jadi dari vendor-vendor seperti
PKSS, mutual dan lain-lain kan. Nah, sedangkan kalau untuk bagian kredit atau dana itu memang rekrut BRI, tapi kita mereka ditarget. Target apabila evaluasi nanti apabila sudah memenuhi bisa diangkat. Gitu. Kalau abang yang kantor pusat lebih dalam lagi, mereka begitu dinyatakan diterima itu masih harus menempuh pendidikan lagi 1 tahun. 1 tahun itu setiap jenjang itu dites. Nah itu sampai setelah lulus kayak ujian kompre juga. Waduh, panjang ya. Baru penempatan. Gitu. Level yang paling atas perwira. Level perwira dia, Iya. memang SK-nya langsung SK kantor pusat. Itu mutasinya selindo. Seluruh Indonesia. Iya. Waduh. Jadi, mesti orang-orang yang sudah siap untuk berkelana. Oke, untuk level pimpinan itu siap-siap berkelana. Iya. Kalau abang ini bisa langsung terabas lab nggak? Langsung nembak level yang tengah atau itu merangkak dari bawah, bang? Kalau saya terus terang dulu dari bawah. Sedih berarti ceritanya. Dulu masuknya dari frontline, tapi dulu bukan tenaga kontrak. Kita masih pegawai percobaan cuma 3 bulan, diangkat langsung pegawai tetap. Sudah itu sering waktu berjalan, tes lagi bagian kredit, lulus jadi bagian kredit. Terus ada tes lagi untuk level manager, lulus. Seperti itu. Jadi sekarang posisi di jenjang level manajer ya, sudah ke perwira kalah. Apa ya? Oke. Kalau untuk ininya sendiri bang, kalau dulu tesannya seperti apa bang untuk masuk? Kalau dulu Persiapan lah ya, mungkin kalau teman-teman yang pengen masuk di perbankan, apa yang harus dipersiapkan kira-kira seperti itu? ya, kalau intinya itu kalau kita tanya dalam diri dulu, itu kita tuh suka apa enggak itu kerja gitu kan, kerja di perbankan. Banyak orang kan ngelihat ini di bank ini ribet, kayak orangnya aja kayaknya ribet bener ya. Ada orang yang udah antipati duluan, udah mikir pusing pasti gitu kan. Tapi ada yang memang suka. Nah, kalau aku terus terang dari awal awal dari SMA dulu memang pengen kerja di bank. Oh gitu, sudah dari awal benar-benar ya di bank ya. Jadi ya alhamdulillah ya memang dikasih rezeki oleh Allah mungkin ke sana. Sudah berapa kali pindah bang? Karena sudah level ini kan level manajer itu sudah berapa kali pindah? Kalau pindah baru pertama kali di Lahat, kemudian dari Lahat pindah ke Prabu Muli, kemudian pindah ke Palembang Sriwijaya, samping Aston, dan tuh ke sini. Baru 4 cabang. Baru seputar Sumsel ya? Iya. Ya kita doakan sampai keluar. Oke, Bang Deddy. Oke. Ini masuk di Bank BRI ini diawali dari mana? Atau level langsung dapat? Oh enggak, tetaplah. Semuanya dari bawah. Semuanya dari pas sekali podcast ini mengundang orang-orang yang teraniaya. Tapi sukses ujungnya. Alhamdulillah. Oke, silakan. Oke, dimulai sebenarnya dari cita-cita juga, karena dari awal, dari kecil kebetulan dulu waktu masih kecil itu tetangga kosan itu orang bank semua. Jadi terinspirasi lah di situ. Kayaknya enak pegawai bank. Gimana caranya supaya bisa belajar giat dan terus berusaha, kemudian doa juga berkat orang tua lah. Jadi kita semangat untuk meraih apa yang kita inginkan. Dan start juga itu dari frontliner di tahun 2012.
itu 15 Januari 2012 itu ditempatkan di BRI unit Plakat Tinggi yang kalau malam itu tinggal suara jangkrik aja. Jangkrik sampai dengan 2015 di unit Plakat, kemudian mutasi lagi, tapi masih kalau kita di level marketing ini masih di wilayah Sumbaksel. Nah kalau kita nih kemarin sudah dari Plakat Tinggi pindah ke unit Babatoman, kemudian Babaton pindah lagi ke Sungai Lilin dan mencoba dengan berbagai job desknya masing-masing. Kemarin waktu di pertama ditempatkan di customer service, kemudian pindah ke bagian teller, kemudian di tahun 2016 itu kita ditugaskan sebagai petugas agen briling, kemudian di tahun 2019 itu pindah ke marketing di bagian funding dan transaction. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Belum ada rencana mutasi lagi, Pak? Kalau mutasi tergantung dari atasan, karena kita mutasinya di level kanwil. Jadi kalau BRI ini siap ditempatkan di mana saja. Itu komitmen awalnya BRI. Jadi kalau misalkan kalau mau jadi pegawai BRI ya itu konsekuensinya, siap ditempatkan di mana saja. Iya. Mungkin kita cerita suka dukanya, Bang. Yang sukanya di daerah mana nih kalau ditempatkan? Di Plakat Tinggi kah? Kalau enaknya di Babat karena bisa PP ya pulang karena 1 jam perjalanan. Kalau di Plakat Tinggi itu udah 3,5 jam. Rawan juga kan di 2012 tuh listrik belum ada. Jadi memang kalau kalau udah menjelang maghrib itu udah ngumpul sama teman-teman tim unit kerja, ngobrol, main gitar, itu aja sih kegiatan di sana. Kalau misalkan ini, kalau enaknya sekarang bisa kumpul keluarga. Deket sama keluarga ya. Deket dengan keluarga, karena kebetulan tinggal di sini kan, orang sini. Jadi udah balik ke kampung lah sekarang. Kalau Bang Ruli seperti apa? Sekarang kan posisi di keluarga di mana, Bang? Kalau keluarga di Palembang. Oh, di Palembang ya. Jadi enak, masih mau mobil ke Palembang cukup lah, Bang Ruli. Oke. Mungkin ini berapa tahun untuk mendapatkan level tadi kalau dilihat? Kalau tergantung ada proses ya, karena ada proses kita ada job opening terlebih dahulu. Jadi memang ada seleksi setelah kita tes awal sudah diangkat sebagai kontrak. Nah itu kita ada level job opening lagi. Jadi nggak langsung begitu, ini langsung nggak. Kita tes terlebih dahulu. Tes terlebih dahulu marketing. Misalkan itu sudah dinyatakan lulus, baru kita ikut pindah ke bagian marketing. Dan ada target yang harus kita capai. Setelah target tercapai, barulah kita diangkat sebagai pegawai tetap BRI sesungguhnya. Setelah ini lagi ada proses lagi, setiap naik jabatan itu di training terus ya, Bang ya. Jadi sebelum siap belum bisa naik jabatan berarti. Tergantung juga sih, tergantung kemampuan kita lah. Jadi setiap tes itu kan ada, nanti kan di setiap ada jenjang-jenjang dari psikotesnya, kemudian pengetahuan kita tentang BRI, produk apa yang harus sudah kita ketahui. Nah itu sudah merupakan itulah penilaian dari tim Kanwil terkait naik level apa enggak kayak gitu. Tapi enggak secepat proses kita bayangkan, nggak setahun langsung naik, setahun enggak ya? Enggak. Ya nggak apa-apa, di sini lah Bang mau ngeluh. tergantung rezeki. Iya, gitu. Benar. Rezeki dan ya harus dilantari juga ya, Bang ya. Usaha dan rezeki itu. Ada yang baru kerja 10 tahun sudah bisa sampai level manager. Apalagi yang lulusan dari staff tadi. Tapi ada juga yang seperti saya itu mesti 20 tahun baru bisa dapat level manager ya.
Iya. Perjuangannya sangat luar biasa. Tentunya mungkin ada pengalaman yang selama di rangkaian bekerja ya. Itu ada, kalau di kredit itu mungkin ada yang susah nagih atau seperti apa Bang? Mungkin bisa diceritain juga di sini. Atau ada yang apa ya? Yang agak kurang mengenakan. Boleh curhat di sini nggak? Di awal kredit macet juga. Iya, kalau kredit macet, saya itu 7 tahun berkecimpung di kredit bermasalah. Nah, jadi ya macam-macam. Begitu kita datengin mereka sendiri yang ribut, saling tujahan. Oh, gitu ya. Ada juga yang itu apa namanya, begitu kita datengin mau nembak, Oh, ya macam-macam. sampai segitunya ya Bang ya. Enak minjam, susah bayar. Padahal sebenarnya kalau apa namanya, kalau mereka sadar, sebenarnya kita datangin itu karena kita masih mengingatkan. Iya. Ya kan? Kalau mungkin di bank-bank tetangga itu mereka nggak pakai datang, pakai surat 1, 2, 3 mulai namanya muncul di koran, dilelang. Kan? Dilelang. Iya betul. Nah, tapi kita masih mendatang itu karena kita masih pengen tahu ada etikat baik apa enggak mereka kan. Karena saya datang karena mungkin saya lebih sayang. Kalau nggak saya, kamu akan terbuang. Iya. Oke. Bank BRI sangat luar biasa Bang. Layanannya sampai ke pelosok desa ya. Ya langsung ngangguk beliau. Bener sekali. Layanannya sampai ke pelosok desa. Jadi mungkin bisa dijelaskan produk-produk apa yang sudah diluncurkan Bank BRI sendiri. Ini ke Bank. Produk apa nih? Ya. Produk Mungkin produk layanan ya. Kalau itu produk kredit boleh, di produk tabungan juga boleh. Jenis layanan. Ya kalau layanan itu kan kita ya bank itu kan fungsinya intermediasi kan, Ya. antara penabung dengan apa namanya peminjam, ya kan? Kita ngambil spread di sana. Jadi kalau untuk layanan kredit ya kita paling ininya menjangkau sampai ke pelosok-pelosok itu melalui BRI unit kredit mikro. Kredit mikro ya namanya. Kredit mikro itu sekarang sampai dengan 500 juta. Besar juga ya Siti ya. Iya. Untuk modal kawin. Enggak ya. Tapi ada unit-unit tertentu yang bisa melayani gitu? 500 juta. Nah, tapi kalau unit-unit yang belum ditunjuk ya paling mereka bisa sampai 200. Ya itu ya lumayan untuk ini persyaratannya nggak susah. Terus juga apa namanya biaya-biayanya juga ringan. Ya. Karena dia nggak pakai perjanjian dengan notaril, secara notaril kan. Jadi bisa lebih terjangkau biayanya. Nah, cuman untuk kredit mikro itu memang harus berjenjang. Maksudnya berjenjang seperti apa? Berjenjang itu ya dari kecil. Oh, dari awal kita pinjam kecil gitu ya? Naik karena fungsinya itu pembinaan. Iya. Fungsi mikro itu kan membina bagaimana nasabah itu belajar untuk mengenal kredit bank. Nah, nanti setelah dia sudah kenal, sudah terbiasa, barulah melangkah ke kredit kecil. Nah, kredit kecil itu kalau kredit kecil itu di atas 150 juta sampai 25 M. Itu kredit kecil. Jadi setelah dididik di mikro, baru melangkah ke kredit kecil. Kredit kecil itu dilayani di kantor cabang. Itu kalau untuk sekarang ini kan banyak program pemerintah kan KUR. Iya, kredit usaha KUR itu apalagi rakyat kalau ya. yang ini ada ultra mikro. Lebih kecil lagi. Ultra mikro tuh sampai dengan 10 juta. Itu sama sekali nggak pakai agunan apapun. Ya. Kalau yang mikro masih ada agunan Bang ya? Yang mana? Kalau yang mikro nggak pakai yang agunan.
Kalau untuk KUR yang agak lebih besar sekitar 50-an itu pinjam sudah pakai agunan ya? Ya, kalau itu adjustment gitu. Adjustment. Tapi kadang-kadang gini juga ya Bang ya, kalau lihat perbankan ini bukan lihat di agunannya ya, dilihat kesanggupan bayar. Iya. Jadi itulah adanya tim survei. Iya. Ya, jadi kita lihat omset barang-barangnya yang digadaikan itu kadang-kadang nggak sebanding juga ya, cuma motor pinjamnya 50 juta, 60 juta. Tapi dengan usaha kali Bang ya, dengan usaha yang bagus tadi, Intinya itu kan kredit itu kan kepercayaan. oh gitu. Kredit itu kan diambil artinya itu kepercayaan. Jadi bagaimana meyakinkan pemberi kredit, pemutus kredit juga untuk bisa mempercayakan uangnya ke uang BRI ke calon debitur dan meyakinkan dari BRI untuk mereka bisa mengembalikannya, gitu kan. Jadi ya kalau dalam bentuk KUR ini kan bunganya kecil. Iya betul. Sangat kecil. Berapa persen sekarang? Kalau dulu aturan 2022 KUR itu 6%. 6%. 6% per tahun. Oh per tahun ya? Jadi jatuhnya ya 0,5 kecil. Itu untuk Kalau sekarang sesuai dengan peraturan yang baru itu berjenjang. Berjenjang itu sesuai dengan dia menikmati KUR itu yang sudah berapa kali. ya. KUR pertama 6% dikasih bunga, dia nambah lagi nanti KUR keduanya 7%, KUR ketiganya 8%, sampai terakhir 9%, dengan total 500 juta. Oke, itu di kredit untuk kredit. Kalau untuk produk tabungan seperti apa nih? Kalau produk tabungan kita sebenarnya banyak sih Mas. Ada Simpedes, ada juga Britama. Terus ada juga yang namanya Britama Rencana. Jadi untuk yang tabungan Simpedes itu biasanya di unit-unit yang dipasarkan di unit-unit. Nah itu biayanya juga lebih murah. Dan Simpedes ini kan dia ada undian nih. Undian per semester biasanya 1 tahun tuh 2 kali pengundian hadiah Simpedes. Itu untuk yang tabungan Simpedes. Kalau untuk Britama itu biasanya kan kalau Britama ini sifatnya sudah sistem retail Mas. Jadi sudah menengah lah. Jadi penabungnya pun itu biasanya di kantor cabang. Di kota-kota besar itu biasanya di Britama. Nah, kelebihan juga Britama kita sendiri, kita sudah ada namanya cover personal accident Mas. Jadi nasabah yang mempunyai tabungan Britama dengan catatan dia mengendapkan dana minimal 500.000 itu dia akan tercover personal accident bagi si nasabahnya. Personal accident itu setiap apa yang di cover? Misalkan terjadi sesuatu nih, misalkan terjadi kecelakaan dan meninggal dunia, nah ahli waris akan mendapat asuransi. Nah itu asuransinya itu 250% dari saldo H-1 sebelum terjadi insiden. Tetapi ada batas maksimalnya di 150 juta. Nanti kita hitung dulu, misalkan terjadi sesuatunya saldonya di 1 juta nih, nanti dikalikan 250%-nya. Kalau misalkan itu sudah mencapai 250 juta, tapi tidak semuanya 250, tapi hanya 150 yang akan BRI kasihkan ke ahli waris. Itu kan Britama. Nah, untuk rencana sendiri kita ada tabungan Britama Rencana, di mana kita sudah punya impian, tujuan kita berapa tahun kemudian kita mau kemana. Nah itu bisa kita juga ada namanya tabungan Britama. Itu baik untuk ada Britama biasa, Britama Rencana biasa, ada juga yang Junior Rencana. Nah Junior Rencana ini kan untuk anak-anak nih. Nah anak-anak ini mereka orang tua bisa menyisipkan dananya untuk masa depan anaknya sekolah. Nah untuk jangka waktunya sendiri dari 1 tahun sampai dengan 20 tahun masa kontraknya.
Jadi nanti misalkan ada bapak ibu yang ingin mempersiapkan anaknya di masa kuliah, nah itu bisa bisa dihimpun dari sekarang. Boleh, karena setorannya juga kita dari 100.000, minimal 100.000 per bulannya. Setiap bulannya nanti kita buatin ada rekening induk, ada rekening anak. Nanti kita cuma setornya ke rekening induk. Nanti setiap bulannya masuk ke rekening anaknya. Nanti di masa kontraknya berakhir, dia akan otomatis masuk ke rekening induknya dana tersebut, dan itu juga suku bunganya mengikuti suku bunga deposito kita, tapi tidak maksudnya untuk bunga deposito dia min 1 dari saldo bunga deposito. Misalkan bunga deposito itu di 3%, jadi dia mendapatkan bunganya itu 2%, dikurang 1 dari saldo deposito, bunga deposito. Nah itu jadi bagi orang tua yang ingin mempersiapkan pendidikan buat anaknya, betul, itu memang harus boleh. Nah itu untuk usianya sendiri dari umur 6 bulan itu udah bisa didaftarkan junior rencana. Jadi orang tua nanti pada saat anaknya mau masuk TK, dia sudah ada simpanan. Jadi kita nggak perlu lagi memikirkan dari mana uang untuk masuk sekolah. Makanya kalau bisa direncanakan dari kecil, kita rencanakan dari sekarang. Bagi orang tua yang ingin mempersiapkan pendidikan anaknya, itu boleh dicicil dari sekarang. Dengan 100.000 bisa daftar yang namanya junior rencana. Beritamar rencana juga sama, seperti itu. Konsepnya juga sama. Jadi orang tua mau umroh, boleh dicicil 1 juta 1 bulan. Jangka waktunya berapa? Udah tercapai nanti otomatis langsung masuk ke rekening induk. Jadi tanpa harus ke BRI, dana itu langsung masuk. Itu tabungan rencana, gitu ya, bukan asuransi, karena sifatnya tabungan, benar-benar tabungan. Itu boleh kita sarankanlah ke nasabah, ke orang tua yang mempersiapkan pendidikan anaknya, monggo kita bantu untuk pembuatan tabungan rencana. Ya, kalau nggak ditabungkan kadang-kadang gini bang ya, kalau ditabung di rumah pasti habis. Iya, kalau nggak ditabung di rumah pasti habis, karena banyak sekali rencana yang harus ini. Memang nasabah itu harus fokus, benar-benar fokus ya, untuk menggapai rencana. Untuk simpanan lebih aman itu di BRI ya, bukan simpanan yang lain ya. Bukan. Baik, kawan-kawan podcast PBI Bisa, jangan kemana-mana. Yang pengen berkomentar boleh di Facebook kami PBI Kabupaten Musi Banyuasin, dan jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut ini kami akan segera kembali. Minum dulu bang. Anda masih mengikuti podcast PWI Musi Banyuasin. Pasti rasa apa yang ku rasa. Ku tahu cepat atau lambat kamu kan mengerti. Hati bila dipaksakan pasti takkan baik. Pantas
Musi Banyu Asin. Ya, baik pemirsa, Anda masih mengikuti podcast PWI Bisa, ngobrol inspiratif, edukatif, dan mencerdaskan. Masih dengan narasumber yang sangat luar biasa, sangat berpengalaman ya. Karena sudah puluhan tahun di Bank BRI ya. Bang Dedi, kalau dilihat Bank BRI ini sangat konsen sekali untuk membantu masyarakat ya. Di pandemi COVID-19, Bank BRI garda terdepan ikut serta ya untuk pemulihan ekonomi. Mungkin apa saja yang mungkin sudah dilakukan oleh Bank BRI sendiri? Yang dilakukan BRI di masa pandemi kemarin itu kita membantu pemerintah baik itu pusat maupun daerah yang ada di MUBA ini. Kita kemarin sempat ada bantuan COVID untuk masyarakat yang terdampak COVID di MUBA, dan kita launching juga bersama Bapak Bupati di waktu itu zaman Pak Dodi kalau nggak salah. Nah kemudian BPUM itu tahun di 2021 lagi marak-maraknya pandemi. Nah itu yang sudah kita lakukan layanan untuk pemulihan pemulihan ekonomi masyarakat. Itu untuk yang di segi layanan BRI. Mungkin kalau untuk kredit ke Pak Ruli mungkin. Karena biar dia ngomong ya. Karena sudah ada space. Iya, karena sudah ada. Seperti apa kalau di kredit Bang Ruli? Ya, kalau di kredit kita kan banyak itu untuk nasabah-nasabah yang terdampak COVID. Ya. Terdampak COVID itu ya terdiri dari omsetnya menurun atau bahkan sama sekali tutup. Jadi itu kita kasih relaksasi. Relaksasinya itu ya dalam bentuk ada yang keringanan angsuran. Ya. Kemudian bahkan penundaan untuk jangka waktu angsuran, penundaan angsurannya. Itu semua kredit Bang ya. Kemarin juga ada kredit apapun, mobil yang ikut itu juga harus buat surat rekomendasi minta permohonan maaf utang ya. Iya, seperti itu Bang ya. Iya. Jadi karena ya kita nggak bisa pungkiri bahwa COVID itu kan dampaknya kan menyeluruh. Iya. Aktivitas sama sekali berhenti. Nah jadi ya nggak bisa kita tetap memaksakan orang untuk tetap mengangsur atau kayak mana juga, sejalan juga dengan himbauan Bapak Presiden kan. Jadi untuk itu juga ya BRI ikut untuk memberikan relaksasi ke nasabah-nasabahnya. Bahkan sampai sekarang masih ada walaupun sudah lumayan pulih ini COVID, tapi masih aja tetap ada yang masih terdampak seperti itu. Mungkin karena pada waktu itu modalnya sudah habis duluan, mau bangkit lagi ya susah gitu. Nah itu jadi mau tidak mau ya kita kita bantu. Tapi untuk sampai dengan bulan Maret ini kayaknya untuk relaksasi itu mungkin sudah kita hentikan, karena jangan sampai nanti mereka banyak yang berdalih COVID tapi intinya lupa bayar. Bukan nggak mau bayar, lupa bayar. Kantongnya yang COVID ya, sudah mulai alasan. Iya. Jadi kalau dilihat untuk ekonomi seperti apa Bang? Kalau dilihat sekarang, kalau ini kan sudah pemulihan lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau di Musi Banyu Asin sendiri, Abang Ruli sendiri, apa yang mungkin bisa dilihat? Musi Banyu Asin sudah saya keliling ini tempat daerah-daerah itu. Ya untuk untuk dampak COVID sudah hampir dikatakan hilang. Karena kita kan utamanya itu sektor perkebunan seperti sawit, karet. Itu mereka sudah aktivitas seperti
semula. Bahkan karet sawit sempat tinggi kan kemarin 3.000, sekarang juga udah masih 2.000, di atas 2.000. Jadi apa namanya, perekonomian ya memang sudah bisa dikatakan pulih 80 atau 90%. Gitu. Makanya kita mulai mulai berprogres lagi untuk pertumbuhan kredit di situ. Jadi yang sekarang ini untuk kredit apa yang sudah masuk Bang, yang mikro atau yang lebih besar? Kalau di Musi Banyuasin sendiri untuk kreditnya? Kalau di Musi Banyuasin ya kita bergerak semua, di mikro bergerak, di dari unit-unit itu bergerak, di kantor cabang juga untuk kredit kecil juga bergerak. Mungkin yang paling menonjol Bang, kalau untuk kreditnya, angka omsetnya, pinjaman yang terbesar untuk kreditnya, untuk perputaran dananya yang di mana Bang? Kalau untuk perputaran dana untuk pinjaman maksudnya? Iya, pinjaman. Ya kita masih untuk ininya paling besar itu ya perkebunan sawit. Masih sawit Bang ya? Sawit. Mendominasi ya di Musi Banyuasin. Sawit, kemudian konstruksi. Gitu. Oke, itu alhamdulillah ya, pandemi sudah kita lalui. Alhamdulillah, ini dampak dari pandemi Bang. Ya, saya termasuk dampak pandemi tadi ya, nambah berat badan. Itu makan tidur. Jadi selama beberapa tahun itu ngumpulin uang, jadinya seperti ini. Oke. Covid juga ini Bang, membawa kita untuk selalu berubah digitalisasi ya. Iya. Tidak menggunakan uang cash lagi ya. Kalau dari BRI sendiri mungkin bisa dijelaskan apa saja produk digitalisasi yang sudah dihadirkan. Kalau untuk BRI sendiri, kita kan sudah ada QRIS. Nah itu jadi masyarakat juga pembayaran bisa pakai QRIS. Jadi nggak ada non tunai lagi. Kemudian untuk yang toko-toko besar itu kita pasang edisi merchant, jadi mereka bisa melakukan pembayaran tanpa menggunakan uang cash lagi. Dan mereka tidak, dan toko juga kalau misalkan QRIS dia nggak mikirin berapa susuknya, jadi sesuai dengan pembayaran yang mereka bayar di sana. Itu QRIS. Dan BRI sendiri untuk sekarang pembayaran QRIS itu bisa pakai Brimo-nya BRI atau internet banking BRI mobile-nya. Oh ya. Nah, itu semua transaksi bisa dilakukan di sana. Baik itu transfer, pembayaran, kemudian tarik tunai, setor tunai, itu sudah bisa dilakukan. Nah, untuk penarikan sendiri selama ini kan mungkin nasabah nih banyak tergantung dengan kartu ATM. Nah, BRI ini sekarang tidak menggalakkan lagi dengan ATM. Jadi semuanya sudah ada di BRI mobile-nya BRI yang kita sebut sekarang Brimo. Baik itu tarik tunai, setor, dan tarik tunai itu nggak harus di ATM. Sekarang bisa melakukan tarik tunai di Indomaret. Penarikan di Indomaret, kemudian di agen Briling. Jadi kartu ATM itu ditiadakan. Ya, mudah-mudahan istri saya tidak menonton ya Bang ya. Karena tidak ada alasan lagi nggak bisa tarik tunai. Tidak ada bisa, semuanya bisa dilakukan. Sudah di Indomaret. Ya, tinggal masukkan kodenya, kode pembayaran, dan bisa dilakukan. Itu yang dilakukan oleh BRI sekarang. Digitalisasi semuanya kita sudah pakai mobile semua. Sekarang itu kalau tinggal dompet nggak masalah, jangan aja tinggal handphone. Karena semuanya sudah di handphone semua. Pembayaran baik itu dana, top up dana, link aja, itu sudah bisa dilakukan. Iya. Semuanya sudah pakai. Enggak, karena di fitur BRI sendiri sudah ada dompet digital. Itu link aja, dana, Shopee Pay. Nah, itu sudah dilakukan di BRI semua. Jadi sekarang itu zamannya jangan tinggal dompet, jangan HP-nya tinggalan. Kalau HP-nya ketinggalan aman ya. Oke deh. Kalau untuk QRIS sendiri itu seperti apa? Untuk proses mendapat QRIS kan setiap toko itu mungkin ada juga QRIS-nya. Itu seperti apa? Untuk proses mendapat QRIS sendiri itu seperti apa? Untuk 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 QRIS
itu seperti apa nih untuk mendapatkan Barcode-nya barcode gampang, tadi? syaratnya cuman buku tabungan BRI, kemudian KTP, dan nanti kita hanya ngisi formulir yang dikasih oleh BRI. Nanti kita yang pengajuan kartu pengajuan corporate tuh, corporate bukan corporate, apa namanya, QR-nya. QR. Jadi kita yang mendaftarkan, itu sarannya gampang. Jadi untuk transaksi sendiri, kalau pakai QR itu kita ada 3 settle, Mas. Jadi kalau misalkan settlenya pagi, itu masuk di hari yang sama. Jadi jangan khawatir. Jadi para pedagang nih, kalau misalkan ada nasabah mau bayar pakai QR, jangan takut. Karena kalau dia pembayaran di pagi hari, siangnya udah masuk uangnya. Jadi uangnya masih bisa muter. Ya, kalau misalkan transaksinya udah di jam 10, itu masuknya di sore hari. Nah, tapi kalau sudah lewat jam 2, jam 3, itu memang masuknya di hari berikutnya. Untuk proses settle-nya QRIS sendiri. Jadi mungkin ini edukasi juga ke para pedagang yang mempunyai QRIS BRI. Jadi kalau misalkan transaksi pagi, itu masuk di hari yang sama. Siang udah masuk. Jadi masih bisa, dana tersebut masih bisa diputar untuk belanja untuk persiapan besok. Itu. Kalau di Musi Banyuasin sendiri untuk perkembangannya seperti apa? Kalau untuk pendaftaran QRIS dan juga warung-warung berapa persen sudah? Apa semua sudah masuk? Sudah hampir 80%, Mas, sudah ada. Itu jangan dikasih tahu juga ya. Jadi karena baru saja install lah, belum saja. Cuma sekarang Gimana Bang Ruli? QRIS ini kita yang sedang menggiatkannya itu, karena ya mengalihkan biasanya kita pakai cash, dengan sekarang tinggal tap aja, itu memerlukan waktu kan. Betul. Gitu. Jadi orang banyak yang belum terbiasa. Kalau sekarang ini pokoknya ngelihat duit, megang duitnya baru percaya bayar kan. Benar Bang. Nah, apalagi seperti di daerah-daerah yang jauh dari drilling, dari itu, mereka pengennya itu begitu terima uang, jual sawit atau jual karetnya, terima uang langsung ke kalangan atau ke pasar. Iya betul. Belanja. Nah, sedangkan di pasar kalangan ya nggak berlaku, mereka nggak susah, betul. QRIS. Nah, di situ yang ininya. Padahal pedagang-pedagang besar ya, toke-toke karet, toke sawit itu mereka sebenarnya sudah punya tabungan atau QRIS ini sudah megang. Jadi tinggal kayak mana mengedukasi yang di jajaran paling bawahnya untuk bisa menabung melalui pembayaran melalui digital. Ya dah, mudah-mudahan dengan sering diedukasi, jadi setiap pedagang kecil pun ya tidak harus membawa uang cash lagi. Ini beberapa kejadian juga di pasar itu pernah sempat, mohon maaf, ketodongan kan gara-gara apa ya? Gara-gara dia bawa habis. Kelihatan kalau pedagang sayur kan perginya rame, pulangnya sepi, itu pasti bawa duit pasti. Gitu juga dengan toko kelontongan, perginya banyak barang, pulangnya sedikit, berarti dia punya cash. Nah itu juga mungkin harus dihindar juga ya. Jadi mudah-mudahanlah masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin bisa beralih ke BRIMO lah, dengan digitalisasi, dan mudah-mudahan ini sebagai pelopor lah BRI bisa diterapkan. Nah kalau untuk konsep brillingnya sendiri seperti apa? Banyak sekali ya, sudah banyak warung, toko-toko kecil sudah buka. Seperti apa nih perkembangannya? Kalau untuk Briling sendiri sebenarnya kalau kan sekarang ada terbagi menjadi 2. Apa tuh? Ada Briling edisi, kemudian ada Briling mobile. Jadi dia kalau yang edisi kan dia sudah ada alat sendiri kan. Nah kalau yang Briling mobile itu dia pakai handphone. Persnya sama kayak Brimonya BRI. Jadi mereka juga kalau untuk sekarang itu Briling mobile itu di kisaran hampir di 1.200 user di Mubah. Di Mubah. Banyak ya.
yang mobile. Kalau yang edisinya di 1.500 mungkin untuk yang edisi BRI, di edisi Briling ya, edisi Briling. Nah, untuk yang untuk pendaftarannya, yang syaratnya mereka harus punya usaha, minimal komter, kemudian syaratnya surat keterangan usaha dari kelurahan atau dari desa, kemudian KTP, NPWP. Kemudian yang pastinya punya rekening BRI, sudah terdaftar juga namanya Brimo. Nah, itu sudah syarat menjadi agen Briling BRI sekarang. Kalau dilihat untuk transaksi, banyak ke Briling atau banyak ke kantor unit atau kantor cabang nih sekarang dengan adanya pertumbuhan Briling yang banyak tadi? Transaksinya seperti apa? Kalau dilihat kunjungan ya, dengan tersebar tadi, Bang. Kalau kunjungan ya memang tetap di BRI terdekat, karena kita adanya BRI unit itu biasanya di tempat-tempat strategis kan. Ya. Jadi untuk putaran uang mereka bisa menampung lebih banyak, seperti di Babatoman, Sungai Lilin kan. Tapi untuk untuk yang di Briling itu ada juga Briling-Briling yang aktifnya memang transaksinya besar. Seperti kalau dia dekat dengan perusahaan sawit atau apa, itu untuk pembayaran gaji mereka ngambilnya di situ kan, karena nggak ada ATM terdekat, mending ambil di Briling. Nah itu, jadi transaksi mereka juga besar untuk ngirim saudara atau kemana gitu, atau bayar leasing, itu juga bisa buat Briling. Jadi kalau setidak-tidaknya itu sudah mengurangi kepadatan antrian di BRI unit. Iya, sudah mulai berkurang, Bang ya, berarti dengan adanya perbantuan Briling tadi ya. Kalau ketentuannya udah dapat itu batasannya untuk transaksi di Briling, itu kan misalnya nak transfer. Ya, untuk batasan transaksi, besar, limit berapa besar? Limit di Briling. Besar. Kalau limit itu kita tergantung dari kesediaan betul. vendor si Briling ini tadi. Jadi kalau dia soalnya kan dia mesti betul, harus ada uang cash ya. Betul. Cash. Kecuali kalau dia mau store ya, terima sebanyaknya. Kalau dia ambil cash itu kan untuk skala besar kan itu mereka rawan. Iya, betul. Mereka nggak punya berangkas kan. Itu jadi ya paling untuk melayani itu paling mereka persediaannya sekitar 50 juta, ada yang 100 juta, ya tergantung putaran mereka itulah. Iya. Kalau keuntungannya sendiri Pak bagi pelaku usaha yang membuka Briling itu persen mungkin dari Bang? Kalau keuntungannya Mbak menjadi agen Briling banyak sebenarnya, karena dia mempunyai dua fee yang mereka dapat. Wah. Yang pertama dari lebih dikit lagi. Kalau ngomong apa? Oke, gimana? Karena fee-nya dia tuh ada terbagi menjadi dua. Ada yang fee yang namanya dari transaksi yang dilakukan, biaya transaksi yang dilakukan, kemudian transaksi fee dari atas misalkan nasabah mau narik dana. Nah, itu kan sudah dapat mereka berapa fee-nya? Misalkan 5.000 biaya admin penarikan. Nah, itu mereka sudah dapat fee asli isinya, fisik, dalam artian ini fee-nya 5.000. Tetapi dari transaksi yang dilakukan setiap transaksi itu kan ada biayanya 3.000. Nah, dari 3.000 ini 50-50-nya masuk ke konsumen, masuk ke agen. Jadi double. Yang dari nasabah tunai dapat, sistem BRI juga dapat. Itu keuntungan. Kayak orang jual emas lah. Orang beli dapat untung, orang jual dapat untung. Banyak untung
Oke, sangat luar biasa. Jadi perkembangan Briling ini membantu unit-unit usaha juga ya. Iya. Selain dia misalnya dia buka warung atau buka counter, itu salah satu tambahan ya. Kadang-kadang kalau sudah dia berkembang besar itu jadi utama ya. Jadi Buka rekening juga bisa di Briling. sudah bisa buka rekening sendiri ya. Oh, langsung di situ. Untuk ininya, untuk faktual kartunya seperti apa, Bang? Kalau untuk pembukaan rekening oke, tapi untuk kartu ATM misalnya dia mau megang kartu ATM? Nah itu tadi, kalau untuk kartu ATM kan kita sebenarnya sudah apa namanya Digital ya, sebenarnya nggak usah lagi ya di ATM tuh. Ya lah, pertama kali perawatannya lebih besar ya. Kan ada biaya kartu Iya, ATM karena kan. biaya kartu ATM. Sudah itu kan kalau kita buat cabang ATM malah apa ya, operasional ya lebih tinggi. Untuk ATM jaga AC listrik. Wah, ya, ini mulai pinter sekali BRI mengambil peluangnya. Oke, mungkin di ujung acara ini sudah hampir 1 jam lebih nih Bang percakapan kita. Mungkin ada yang pengen disampaikan buat nasabah yang tercinta karena melayani dengan setulus hati, sudah banyak sekali program-programnya. Silakan disampaikan Bang. Untuk closing statement kita. Ya, untuk apa namanya nasabah BRI maupun warga Musi Banyuasin, baik yang sudah ber-BRI maupun belum ber-BRI. Wah, bahasanya itu. Perempuan yang mandiri. Iya. Intinya kita itu sekarang dengan proses digitalisasi ini kan, jangan sampai kita masih ada yang menyimpan uang di gerobok atau di bawah kasur. Iya. Ada itu dulu yang nyimpan uangnya itu di karung berasnya, Iya. kan? Karena sekarang itu dengan digital seluruhnya apa namanya itu ya sangat disayangkan kalau kita masih ketinggalan itu. Dan juga apa namanya, kalau misalnya ada yang kurang jelas untuk dalam hal tabungan maupun pinjaman, ya silakan saja menghubungi BRI kantor cabang Sekayu yang di depan Pasar Perjuangan, ataupun juga di BRI unit terdekat di daerah masing-masing. Yang jelas kami akan melayani dengan setulus hati. Iya. Bang Dedi? Cukup kayaknya. Sudah dirangkum sama Pak Ruli. Pemirsa yang sudah bergabung di podcast PWI Bisa, hangat sekali obrolan kita bersama Bank BRI dengan program-programnya. Mudah-mudahan buat masyarakat harus selalu update dengan digitalisasi Bank BRI. Ini mempermudah, lebih aman, lebih murah juga. Dan mudah-mudahan di Bank BRI menjadi mitra Anda dalam berbisnis dan berusaha. Dengan menggunakan perbankan itu lebih mudah dan lebih aman. Ya, karena Bank BRI melayani dengan setulus. Terima kasih, saya Jai, pemandu acara, dan di samping ada si host, ada Siti. Dengan narasumber kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sepeda.